Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan melainkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pesisir selatan dengan tema Khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham pada Jumat 23 Juni 2023 malam hari ini. Kedua kalinya, solawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan aktivitas dakwahnya, dan semoga kita adalah orang yang termasuk di dalamnya. Yang kami hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tak sepatutnya Al-Fakir sebagai pembawa acara bertutur kata panjang lebar. Untuk itu akan Al-Fakir bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan sambutan dari Sohibul Hajah oleh Kiai Yusuf Bukhari. Yang ketiga yaitu acara inti multaqa ulama pesisir selatan. Kemudian pernyataan sikap oleh Kiai Jufri Ali, dan yang terakhir doa dan penutup. Untuk lebih hikmatnya acara pada malam hari ini, marilah kita dengan umul kitab kita baca biridhaillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menjadikan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan Kiai Yusuf Bukhari. Dumateng Kiai Yusuf Bukhari, tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayuhal ulama rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur, Blitar. Kali ini kita malam hari ini kita bertemu kembali dalam agenda Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur Blitar, yang mana akan mengangkat tema khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham.
Dengan harapan kami umat Islam bisa memahami bagaimana konsep Islam mengenai mata uang. Insya Allah pada malam hari ini kita akan menghadirkan Bapak Aminuddin sebagai pemerhati politik ekonomi dan juga beberapa alim ulama yang akan menyampaikan makalah ulama tentang mata uang dinar dan dirham. Demikian saya sebagai Sohibul Hajah, semoga acara pada malam hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kiai Yusuf Bukhari pada malam hari ini. Selanjutnya acara yang kedua, acara inti yakni Multaqa Ulama Aswaja Pesisir Selatan yang akan dipimpin oleh Ustadz Sugeng. Dumateng Ustadz Sugeng, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin, kepada para alim ulama, juga kepada para kiai, para masyayikh, para ustadz rahimakumullah, dan juga para pemirsa dakwah kita channel dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita semuanya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, kita bisa bertemu dalam acara Multaqa Ulama Aswaja Pesisir Selatan Jawa Timur. Kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan terlimpah juga kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Ayyuhal ulamaul afadil rahimakumullah, izinkan Al-Fakir pada malam hari ini membersamai para alim ulama yang insya Allah akan menyampaikan kalimah minal ulamanya terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Insya Allah para alim ulama sudah siap untuk menyampaikan kalimah minal ulamanya. Yang pertama, insya Allah dengan sejarah mata uang dolar yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Jainur Rohim, pengasuh Majelis Taklim Samara Dali Blitar. Kepada
Kiai Jainurhim tafadhol masykuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama rahimakumullah, perkenankan Al-Fakir menyampaikan sejarah mata uang dolar. Kalau berbicara tentang mata uang, kita mengenal beberapa mata uang yang ada di dunia ini. Ada dolar, ada ringgit, ada rupiah, ada real, ada rupiah, ada yuan, ada yen. Berbagai macam jenis mata uang yang ada di dunia. Namun yang populer adalah dolar. Kenapa? Karena saat ini dolar mata uang yang menghegemoni seluruh negara-negara yang ada di dunia dan menjadi cadangan bagi kekayaan di beberapa negara. Para alim, para ulama rahimakumullah, kalau kita melihat kata dolar itu asalnya dari mana? Di abad ke-16 di Bohemia, penguasa Bohemia pada saat itu yakni Pangeran Hieronymus. Ini beliau mengeluarkan mata uang koin, ini yang dibuat dari perak, kemudian dinamakan Joachim Thaler. Kenapa kok bernama Joachim Thaler? Karena Joachim ini adalah daerah pertambangan di Bohemia, pertambangan perak. Makanya mata uang yang berupa koin yang dibuat dari perak itu dinamakan Joachim Thaler. Dan Thaler ini memiliki akar rumpun kata yang sama dengan dal, yang artinya adalah lembah, lembah pertambangan. Dal. Nah, dari sinilah kata dolar mulai muncul. Yang sebelumnya ada dinar, ada dirham. Dari sini kata dolar mulai muncul. Dan sebelum ada uang kertas sebagai transaksi resmi dari perdagangan dunia, negara-negara di Amerika Serikat menggunakan uang koin sebagai transaksi yang sah dalam perdagangannya. Nah, kemudian setelah perang saudara di Amerika, kemudian Amerika dijajah oleh Inggris dan para koloni-koloni yang dijajah Inggris ini merdeka, mereka memiliki kekuasaan moneter sendiri untuk mencetak mata uangnya. Maka muncullah mata uang kontinental. Nah, mata uang kontinental ini berupa kertas ya, mata uang kertas ini berupa apa ya, bisa disebut sebagai obligasi, yakni surat-surat utang atau segala macamnya. Ini resmi sebagai mata uang. Dan mata uang kontinental ini tidak begitu kuat ketika terjadi peperangan, ini selalu terpuruk. Sehingga ekonomi di Amerika itu tidak menentu. Dan akhirnya di tahun 1913 mereka bersepakat dan menentukan sebuah undang-undang yang diatur di dalam the Federal Reserve System. Ini mereka bersepakat untuk membentuk sebuah bank sentral yang dinamakan The Fed. Kalau di sini semacam Bank Indonesia. Setahun selanjutnya Bank sentral dari Amerika ini mengeluarkan mata uang kertas yang itu distandarkan dengan cadangan emas yang ada. Nah, dari sinilah mulailah mata uang kertas yang dinamakan dolar yang di depannya kemudian ditulisi dengan US dollar. Ini untuk membedakan dolar yang ada di selain Amerika. Karena ada beberapa dolar yang digunakan, misalnya dolar Kanada, itu nanti di depannya juga ada CA dollar. Kalau yang ini US dollar. Nah, dari sini mulailah dolar merambah dipakai oleh beberapa negara dalam
transaksi-transaksi perdagangan yang mulanya ini dikuasai oleh mata uang pound sterling dari Inggris. Karena Inggris pada waktu itu adalah negara adidaya. Negara adidaya yang dia mata uangnya bisa dipakai dimanapun untuk transaksi perdagangan. Namun di saat yang sama Amerika pada saat itu ekonominya juga sudah sangat maju sekali. Sudah sangat maju sekali. Di tahun 1914 itu pula terjadi Perang Dunia yang pertama. Di dalam Perang Dunia pertama itu membutuhkan dana yang cukup besar. Kalau mata uang kertas itu kemudian distandarkan dengan cadangan emas yang ada, itu akhirnya nggak cukup. Padahal cadangan mata uang itu dengan emas itu adalah untuk menjaga stabilitas nilai dari mata uang itu sendiri. Kalau setiap cetak kemudian distandarkan dengan emas yang ada, lama-lama emasnya habis. Dan nggak punya cadangan emas lagi. Nah, ini yang terus tetap untuk mencadangkan emasnya itu adalah Inggris. Dan ketika perang itu dengan butuh biaya yang banyak, maka Inggris kewalahan juga. Akhirnya Inggris menyerah untuk mencadangkan mata uangnya dengan emas yang ada. Bahkan Inggris ini berhutang kepada Amerika. Amerika mengeluarkan obligasi surat hutang yang kemudian ini semua negara-negara menggunakannya sebagai cadangannya. Nah, dari sini mulai dolar menguasai dunia. Begitu di tahun 1944 setelah Perang Dunia yang kedua, ini Amerika Serikat memiliki cadangan emas yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena persenjataan yang ada di dalam Amerika Serikat itu dibeli dengan emas yang ada oleh negara-negara yang ikut berperang. Jadi senjata dibeli dengan emas. Akhirnya emas numpuk di Amerika. Dan pada era setelah Perang Dunia Kedua, perdagangan ini menjadi kacau. Kenapa? Karena di dalam transaksi uang lokal itu enggak diterima. Misalnya kita punya uang rupiah mau beli donat ke Singapura pakai uang rupiah, enggak diterima. Dengan emas harganya fluktuatif. Jadi di sini gimana? Nah, ini negeri Paman Sam hadir ya, seakan-akan sebagai pahlawan, dia menawarkan diri. Karena saking kacaunya itu ya, perdagangan pada saat itu gimana cara bayarnya, dia menawarkan gimana kalau dolar Amerika ini dijadikan standar uang-uang kalian. Nanti kita patok dengan emas yang ada di Amerika. Nah, ini akhirnya setuju. Mereka berkumpul di New Hampshire yang kemudian kita kenal dengan perjanjian Bretton Woods ya. Jadi perjanjian Bretton Woods itu dia menstandarkan mata uang yang ada itu dengan dolar, yang kemudian dolar itu distandarkan dengan emas. Nah, dari sini mulailah seluruh transaksi perdagangan yang ada itu menggunakan dolar. Nah, dari sinilah dolar menghegemoni dunia. Namun lama-kelamaan sekali cetak uang dolar, kemudian distandarkan dengan emas, habis juga emasnya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Amerika pada tahun 1971 itu sudah enggak menggunakan standar dolarnya emasnya lagi. Sehingga dolar itu menjadi mata uang yang mengambang gitu. Namun karena saking sudah terjadi trust internasional ya. Trust publik internasional, jadi kepercayaan internasional kepada dolar itu akhirnya walaupun tidak distandarkan dengan emas, sampai saat ini dunia internasional masih percaya terhadap dolar Amerika. Nah, ini sejarah bagaimana dolar bisa menguasai seluruh dunia saat ini. Bahkan sebenarnya bukan kekuatan dolar saja yang menghegemoni, tapi adalah kepentingan-kepentingan negara kafir penjajah Amerika dalam menghegemoni seluruh
negara jajahannya termasuk dengan dolar. Caranya dengan bagaimana? Yaitu dengan jebakan-jebakan hutangnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sedikit dari saya, dan apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Kiai Zainur Rahim. Dolar muncul dari daerah penambangan tadi yang disampaikan oleh panjenengan pun, yang membuat awalnya dari koin, tempatnya di Bohemia ya, sebagai alat tukar. Akhirnya lama-lama terus jadi peperangan. Amerika membuat uang kertas untuk perang-perang itu di daerah yang ingin membeli senjata, belinya pakai emas. Akhirnya Amerika sugih, punya emas banyak. Akhirnya dolar mendunia waktu itu di perang-perang kedua pun tahun 1944. Dan akhirnya sebetulnya Amerika juga dengan dolarnya itu sudah mulai kacau balau waktu itu. Cuma karena sudah trust di seluruh dunia, maka dolar sampai sekarang pun tetap eksis. Alhamdulillah. Demikian Kiai Zainur Rahim telah menyampaikan sejarah dolar dari awal hingga akhir tadi. Selanjutnya, alhamdulillah, acara Multaqa Ulama pada malam hari ini disiarkan langsung oleh Dakwah Kita Channel. Kepada para pemirsa, mohon like, share, dan komennya untuk kelancaran dakwah kita pada malam hari ini. Ayyuhal ulama'ul afadil rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini spesial hadir Bang Amin Syuhada. Beliau pemerhati politik dan ekonomi, akan menyampaikan dolar alat penjajah, bagaimana mengakhiri hegemoni dolar. Bang Amin Syuhada dari Majelis Taklim Katro akan menyampaikan. Kepada Bang Amin Syuhada, tafadhol masykuro. Cek. Kelihatan kameranya? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak ulama, ya, abah-abah kiai, ya, luar biasa masih di sela-sela penatnya hari masih memikirkan umat. Juga suatu kehormatan bisa diundang di acara yang luar biasa ini untuk sedikit memberikan perspektif, tentunya dari sudut pandang ekonomi ya, karena kalau dari sudut pandang dalil beliau-beliau lebih kompeten untuk itu. Terkait dengan dolar, apalagi cluenya sudah jelas ya dari judulnya, khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Ini suatu hal yang berbeda. Khilafah itu sistem politik, sementara dolar kaitannya dengan sistem ekonomi. Lalu bagaimana kemudian dua hal itu bisa menjadi solusi ya, sistem politik menjadi solusi untuk sebuah problem ekonomi. Terkait dengan dolar memang tadi disampaikan sejarahnya cukup singkat, tapi begitulah memang yang terjadi secara global. Meskipun ada yang sedikit harus saya luruskan terkait dengan diakhirinya perjanjian Bretton Woods ya. Itu bukan di tahun 71, tapi dalam sejarah kita lihat ada di tahun 76 ya, melalui dekret dari Presiden Nixon dari Amerika Serikat. Justru di sini kemudian pangkal ya problem terkait dengan eksistensi dolar bagi perekonomian global. Ya, bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk negeri-negeri muslimin, tapi dolar ini problem bagi dunia secara umum ya, bagi seluruh dunia. Bahkan untuk Amerika Serikat sendiri dolar ini problem ya.
Karena dolar itu bukan punya Amerika Serikat, dolar itu punyanya Federal Reserve, the Fed. Itu perusahaan swasta. Jadi bank sentralnya Amerika itu bukan bank sentralnya pemerintah. Kalau kita Bank Indonesia itu milik pemerintah. Kalau bank Fed, the Fed atau Federal Reserve itu perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang kerjaannya cetak dolar. Jadi kalau pemerintah Amerika itu mau punya dolar, ya dia harus melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian kalau kekurangan dolar, kalau mau mencetak uang, dia harus mengajukan izin ke Kongres agar meminta the Fed mencetak dolar. Kalau the Fed tidak mau, ya nggak akan dicetak. Makanya seringkali di Amerika terjadi shutdown ekonomi. Kenapa? Pemerintah Amerika tidak punya uang untuk membiayai anggarannya. Dan ketika pemerintah Amerika Serikat itu mengajukan anggaran untuk mencetak dolar, Kongres tidak menyetujui karena the Fed tidak mau, ya di shutdown. Pemerintah di sana, pejabatnya tidak gajian, ASN-nya juga nggak gajian. Jadi dolar ini problem untuk semua ya. Tapi khusus malam ini kita bahas terkait dengan kondisi negeri-negeri Muslim ya dan solusi Islam. Kembali ke topik dolar. Jadi pada saat Bretton Woods diakhiri itu akibat resesi ekonomi yang luar biasa secara global di dunia pada saat itu, sehingga dampaknya adalah masing-masing negara itu kemudian yang sebelumnya bersepakat menggunakan mata uang yang di backup dengan emas. Jadi nilai intrinsik uang itu senilai. Jadi wujudnya misalkan ini HP, nilainya 1 juta, ya HP ini kalau diuangkan ya 1 juta. Sementara pada saat terjadi resesi itu masing-masing sibuk dengan negaranya masing-masing di Eropa, di seluruh dunia terutama Eropa dan Amerika juga. Itu akhirnya mereka berusaha untuk merecovery ekonominya ya dengan cara pada saat itu mencetak uang sendiri. Jadi fokus termasuk Amerika juga mengalami resesi hebat ya, sehingga kemudian Amerika itu diam-diam ya mencetak uang sendiri yang melebihi kapasitas backup emasnya gitu. Itu yang kemudian menimbulkan tidak percaya dari publik internasional karena pada saat itu ada kesepakatan. Akhirnya kesepakatan itu dikhianati oleh Amerika sendiri dengan membatalkan Bretton Woods, perjanjian Bretton Woods. Dalam prakteknya pada saat setelah Bretton Woods itu dibatalkan oleh Amerika Serikat, mereka mencetak uang seenaknya tanpa backup emas. Ya. Tapi memang ajaibnya tadi disampaikan juga, orang kok ya masih percaya menggunakan dolar sebagai alat tukar internasional. Artinya ini bukan problem semata-mata ansih tentang uang. Berarti ada suatu kekuatan besar di balik uang itu. Sehingga ketika uang itu hanya sekedar selembar kertas, ya. Jadi perbandingan saya tadi sempat saya browsing untuk mencetak uang Rp2.000 ya. Uang baru yang sekarang itu yang kecil kan. Paling kecil ya. Lebih kecil 1.000 ya. Uang sekecil itu yang bernilai Rp2.000 itu kalau dikalkulasi oleh tukang cetak itu ongkosnya cuman tidak lebih dari Rp500. Jadi 2.000 itu hanya 2.000 kesepakatan. Kita sepakat ini nilainya 2.000. Padahal sebenarnya nilainya tidak lebih dari Rp500. Begitupun dolar. Ketika semua orang sepakat dolar sebagai mata uang internasional, maka ketika Amerika bilang ini $1, ini $10, $100, ya orang ya itu 100, padahal nilainya tidak seperti itu. Kan apa? Enggak ada backup emasnya, hanya selembar kertas. Ya memang bahan kertasnya berbeda dengan kertas pada umumnya lebih mahal. Tetapi itu selembar kertas yang tidak sebanding dengan nilai nominalnya. Pernah kita dengar dari beberapa ahli ekonomi, nilai dolar itu $1 ini maksudnya biaya cetaknya itu hanya sekian sen gitu ya. Jadi tinggal di $1 ditambahin 0,1 $10, $100, bahkan mungkin dibikin $1.000, itu nilai kertasnya tetap sama. Misalkan 50 sen ya 50 sen sebenarnya harganya. Cuman nilainya tergantung dari 0 yang ditambahkan di belakang 1. Ya, itu yang namanya fiat money, uang hampa. Dan ajaibnya sak dunia dibodohi sama Amerika. Nah, kenapa mau dibodohi? Sebenarnya enggak dibodohi juga ya. Jadi kembali kepada kesepakatan. Maka yang menjadi pangkal problem dolar adalah ketika dia disepakati menjadi standar alat tukar internasional. Itu disepakati ya. Mau enggak mau terpaksa semua negara di dunia, bukannya beberapa negara, semua negara di dunia itu kalau mau dia berdagang secara internasional, baik pemerintahnya maupun dari segmen ekonominya, pengusahanya,
ya, dunia usaha itu harus punya dolar. Kenapa? Dia kalau mau impor bayarnya pakai dolar. Kalau dia ekspor dia juga terima pembayaran dengan dolar. Negara pun sama, kalau dia mau mengimpor barang komoditi untuk kebutuhan rakyatnya, dia harus pakai dolar. Impor gandum pakai dolar, impor minyak pakai dolar, impor bensin pakai dolar dan seterusnya. Begitu Bapak-bapak ulama, ini sebagai tambahan wawasan dan para hadirin yang mungkin belum ngeh ya. Artinya ketika secara internasional disepakati dolar menjadi alat tukar internasional, maka sak pola-pola dolar semua kena getahnya. Dan ingat, dolar yang mengendalikan sebenarnya secara real bukan pemerintah Amerika, tapi the Fed. Ya, cuman karena memang kemudian diakui sebagai mata uang resmi Amerika, karena Amerika menjadi negara superpower, satu-satunya negara superpower hari ini, ya maka dia bisa aja memaksa semua negara ya untuk tunduk dengan kesepakatan itu, mau tidak mau. Ya, sebenarnya bukan masalah, misalkan Indonesia ya sebagai negeri kaum muslimin bisa aja menolak dolar, tapi terus kita mau beli apa-apa nggak bisa gitu loh. Kita mau impor dari Malaysia pun nggak bisa, karena kita impor dari Malaysia nggak bayar pakai ringgit, kita dari Malaysia pakai dolar, kita impor dari Timur Timur pun pakai dolar. Jadi pengusaha di Blitar ini kalau mau ekspor atau mau impor, misalkan yang pengusaha ayam mau impor bibit atau mau impor pakan dari Brasil pakai dolar, nggak pakai mata uang Brasil gitu. Jadi semuanya harus pakai dolar, sehingga ketergantungan yang sangat-sangat terhadap dolar ini membuat yang pegang dolar itu bisa mengendalikan ekonomi setiap negara, seluruh negara di dunia. Ya, jadi saya dibilang ya ada sistem politik, ada sistem ekonomi. Sebenarnya bukan hanya masalah dolar. Dolar itu seperti mata uang lainnya itu hanya instrumen, hanya alat. Ya, salah satu instrumen sistem ekonomi kapitalisme. Maka sangat tergantung operatornya. Ya, sehingga operatornya dalam ini adalah pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam ini kalau ekonomi dolar berarti ngomong dolar berarti ngomong Amerika saja. Ya, itu akan sangat mudah mengendalikan negara lain dengan dolarnya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada rentetannya ya. Backup politik, backup militer ini yang kemudian membuat dolar itu begitu perkasa. Sehingga meskipun tidak memiliki backup emas, dolar tetap dijadikan alat tukar internasional ya, sampai hari ini ya. Sehingga kalau di Amerika terjadi gonjang-ganjing ekonomi, dolarnya melemah atau menguat, sak dunia itu kena dampaknya. Seperti kasus di Indonesia yang masih ingat, jenengan juga pasti mengalami. Saya sudah remaja, sudah kuliah. Itu 97-98 krisis moneter di Asia. Ya kan? Bagaimana dolar itu begitu menguat di Indonesia, mulai dari nilai tukar $1 itu Rp2.500, itu sampai menjadi hampir Rp18.000 tertinggi. Itu meningkat sekian ratus %. Yang terbaru di Turki. Ya, yang terbaru di Turki. Di Turki itu menjelang pemilu kemarin ya, untuk menggembosi salah satu kandidat incumbent yaitu Erdogan, diserang secara ekonomi habis-habisan. Ya. Jadi dolarnya kosong di Turki itu, sehingga inflasinya luar biasa ya. Kemudian kita tahu bahwa di sana yang awalnya 1 liter BBM itu misalkan di sini Pertalite atau liter bensin lah ya, biasanya 500 lira jadi 20.000 lira. Jadi meningkat 400% pada saat itu. Di kita naik 30% dari 7.000 ke 10.000 saja teriak-teriak. Sana 400% ya, remuk ya kan. Nah, itu bukti kesaktian dolar untuk mengguncang ekonomi. Padahal tujuannya supaya apa? Mencegah Erdogan kembali berkuasa, karena dianggap Erdogan sebagai pemimpin Turki tidak pro Amerika lagi. Itu yang terjadi dengan Soeharto, itu juga terjadi dengan Soekarno, dan mungkin juga terjadi hari ini. Capaian Erdogan jadi presiden ya yang pro dolar ya, alias yang tunduk dengan Amerika. Nah, lalu kaitan dengan khilafah apa? Dengan dinar dan dirham apa? Seperti kita tahu, dinar dan dirham adalah mata uang yang dulu dipakai oleh negara khilafah ketika menjadi satu-satunya superpower di dunia selama sekitar 7 abad masa kemasan dan atau sekitar 13 abad kurun secara keseluruhan. Nah, dari sekian lama Islam berkuasa melalui sistem politik khilafahnya dengan beberapa dinasti ya, dari mulai dari masa Rasulullah, kemudian mulai menduniakan di masa Umar ya, Khalifah Umar, kemudian dilanjut dengan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir Utsmani. Itu mereka nggak pakai dolar, mereka menggunakan dinar dan dirham. Meskipun memang dinar dan dirham bukan asli
produk peradaban Islam karena di masa Persia udah dipakai, di Romawi udah dipakai, ya kan? Tetapi kemudian diadopsi oleh sistem ekonomi Islam untuk menjadi mata uang atau alat tukar. Nah, dan selama itu dinar dan dirham terbukti stabil. Kenapa? Karena dinar dan dirham itu ya mata uangnya nilainya 1 dinar, ya intrinsnya 1 dinar, ekstensinya juga 1 dinar. Jadi cocok sumbut antara bahan, ya, nilai bahan dan nilai nominalnya, ya. Sehingga bukan berarti tidak anti inflasi. Dinar pun pernah mengalami inflasi luar biasa di masa resesi ekonomi di zaman Khalifah Umar itu pernah inflasi, tetapi potensi inflasi dinar dan dirham itu sangat kecil. Ya, kenapa tidak mudah dibuat? Kan kita butuh cadangan emas, kita butuh cadangan perak, nggak mudah dibuat. Ya, kalau kertas, gampang cetak aja. Jadi mudah sekali inflasi seperti hari ini terjadi pada fiat money. Maka setidaknya dengan konsep sistem ekonomi Islam yang akan diterapkan, ya tadi ya, kalau dolar ditopang oleh negara sekuler yang berbasis demokrasi seperti Amerika, ya, maka dinar dan dirham itu tidak bisa diterapkan kecuali ditopang oleh satu sistem politik Islam, yaitu khilafah, imamah, imarah, atau yang sejenis yang kita tahu dalam sejarah khasanah Islam seperti apa namanya, ya. Sehingga dengan ditopang sistem politik Islam yang kemudian menggunakan instrumen dinar dan dirham sebagai alat perdagangan, alat tukar, ya, sebagai mata uang resmi, maka potensi-potensi buruk dolar seperti mudah inflasi, ya, kemudian diperjualbelikan, ya, sehingga seseorang bisa memborong dolar sehingga membuat dolar itu permintaannya naik karena orang cari dolar untuk bayar utang negara, untuk impor itu tidak ada. Akhirnya dolar itu semakin permintaannya tinggi semakin naik nilainya, seperti yang diborong oleh George Soros, ya, sehingga Asia waktu itu terjadi tsunami ekonomi yang luar biasa, ya. Dinar tidak bisa. Kalau jual beli dinar ya apa, Bang? Itu ya emas kan, sama aja dengan emas. Ya, jadi potensi-potensi buruk dari fiat money dalam hal ini adalah kita ngomong dolar, itu insya Allah tidak akan terjadi ketika yang diterapkan adalah dinar dan dirham. Tapi kuncinya bukan di dinar dan dirhamnya, kunci utamanya adalah siapa yang memakai instrumen itu, yang menjadikan sebuah kebijakan ekonomi negara, gitu loh. Maka judulnya sangat tepat. Dinar dan dirham itu ada hari ini, bisa beli kok. 1 dinar itu nilainya sekitar 4 juta sekian, ya. Kalau dirham itu 200.000 sekian kalau beli yang diproduksi, dan itu memang nilainya segitu, nilai emasnya segitu. Bisa itu kita pakai. Tapi kemarin sempat ditangkap, ya, karena dianggap melanggar undang-undang tentang mata uang resmi negara. Tapi setidaknya keberadaan dinar dan dirham hari ini tidak bertaji, tidak memiliki implikasi langsung kepada kesejahteraan dunia, khususnya negeri muslimin. Kenapa? Tidak dipakai secara resmi oleh sebuah institusi negara. Kuncinya kan di situ. Maka judul ini tidak boleh dilepas. Khilafahnya nggak boleh dilepas, dinar dirham juga nggak dilepas. Khilafah nggak mungkin pakai dolar, ya, dan dinar dan dirham juga nggak mungkin diterapkan tanpa khilafah. Maka nanti monggo para pemirsa dan hadirin yang hadir malam ini bisa mendengar ulasan dan kajian dari para ulama yang luar biasa malam ini untuk menjelaskan kenapa butuh khilafah, kenapa butuh dinar dirham, dan kenapa kalau hari ini kemudian sebagai penutup dari saya, satu tadi dolar dijadikan kesepakatan internasional menjadi nilai mata uang tukar, nilai tukar internasional. Yang kedua, yang paling kemudian membuat dolar itu bisa mengambrukkan ekonomi sebuah negara adalah diperdagangkan. Jelas Islam secara fikih melarang perdagangan uang karena uang bukan salah satu komoditi yang boleh diperdagangkan. Nah, ini nanti akan dibahas mungkin oleh para ulama, ya. Artinya dua hal ini yang harus diterapkan oleh sebuah institusi negara, kita sebutlah khilafah, kalau ingin dirham dan dinar tidak mengalami hal yang buruk serupa dengan dolar, ya. Dinar dan dirham bisa dijadikan alat tukar internasional. Ini sudah dilakukan dulu, sejak dulu. Orang-orang dulu itu, ya, kalau tukar menukar barter itu ya dengan barang yang senilai. Beras 1 kilo dengan apa yang senilai, dianggap sepakat aja senilai, ya. Jadi kalau kita menukarkan emas yang senilai 1 dinar atau 2 dinar atau perak 1 dinar atau 2 dirham, ya akan ditukar dengan barang yang senilai itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang dilakukan oleh peradaban sebelumnya, dan itu dilakukan oleh peradaban Islam yang berjaya sekian abad itu, ya. Dan kemudian tidak diperdagangkan, ya. Jadi uang itu alat tukar, bukan sebuah komoditas yang bisa
dagangkan. Kalau ditukarkan sebagai alat bayar boleh, ya. Jadi apakah nanti ada mungkin sebagai sebuah spoiler ya, mungkin akan dibahas pada kesempatan yang lain. Apakah mungkin ketika khilafah ada uangnya bukan dinar dan dirham, uangnya tetap uang kertas ya atau koin, tapi bukan koin emas atau perak? Mungkinkah? Ya, mengingat cadangan emas dunia sangat terbatas dan sangat terbatas. Mungkinkah? Nah, jawabannya insya Allah sangat mungkin. Bagaimana caranya? Next ya. Tapi malam ini kita fokus bagaimana memberikan wawasan kepada kita semua bahwa dolar adalah sumber malapetaka ekonomi dunia, bahkan bagi Amerika sendiri. Ya. Dan dolar satu tadi terlanjur disepakati sebagai alat tukar internasional. Kedua, dia diperdagangkan, dan yang ketiga, yang memutar dolar itu ada 3 lembaga, Pak. Yang semua negara ini sangat tergantung dengan infusnya 3 lembaga ini. Ada World Bank, ada IMF, ya, dan ada Federal Reserve sebagai produsen dolar. Dan yang perlu kita tahu bahwa pemegang saham mayoritas, jadi IMF itu perusahaan swasta, World Bank itu perusahaan swasta, The Fed itu ada perusahaan swasta, dan pemegang saham mayoritasnya adalah semuanya adalah Amerika, ya. Dan untuk khusus The Fed itu hanya dimiliki oleh sekitar 6 orang saja. Dan mohon maaf, memang orangnya adalah orang Yahudi. Bukan bermaksud anti-ras, tapi kenyataannya The Fed dikuasai oleh orang Yahudi. Dan ketika dunia tergantung dolar, maka sebenarnya dunia tergantung dengan 6 orang ini, ya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah wawasan, mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan pemahaman ya, sehingga kita bisa lebih cerdas, lebih cermat ya, lebih bijak dalam mengambil sebuah kebijakan ekonomi terkait dengan mata uang. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kita kembali kepada apa yang disunahkan oleh Rasulullah yang diterapkan oleh sistem Islam selama ini, yaitu menggunakan dinar dan dirham ya sebagai mata uang resmi. Dan tentu saja ini tidak bisa diterapkan jika bukan oleh sistem politik Islam, khilafah atau apalah namanya ya. Yang jelas itu adalah tidak bisa ditawar. Demikian, mudah-mudahan menjadi solusi minimal ya, solusi bagi keresahan kita hari ini, dan mudah-mudahan bisa terdapat sebagai solusi untuk masa depan umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir. Temateng Abang Amin yang menyampaikan ya, dolar adalah alat penjajah. Karena apa? Dolar ini nilainya itu berdasarkan kesepakatan. Jadi bukan nilai sebenarnya. Pembuatan uang dengan nilainya tidak sama. Dan sebagai kesepakatan alat tukar di dunia ini. Yang kedua, dolar itu dijual belikan. Makanya banyak orang memburu dolar. Sampai truk juga ditulis pemburu dolar. Bagaimana solusinya? Untuk tidak memakai dolar, institusi negara harus menerapkan sistem tidak pakai dolar, tapi pakai dinar atau dirham dalam naungan khilafah. Mudah-mudahan bisa terwujud, dan kita semua berdoa mudah-mudahan dolar tidak menjajah seluruh negeri-negeri, khususnya kaum muslimin di seluruh dunia. Ayyuhal ulama'ul afadil rahimakumullah. Selanjutnya, mata uang dalam sistem ekonomi Islam adalah dinar dan dirham, yang akan disampaikan oleh Kiai Abu Hanifah, pengasuh Majelis Taklim Qawirumah Blitar. Pada Kiai Abu Hanifah, tafadhol masykuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ayyuhal ulama wal fadil rahimakumullah. Ayyuhal muslimun al-kiram, syukur alhamdulillah dengan kenikmatan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di satu majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini membawa barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimun al-kiram, cukup bagus sudah diceritakan panjang lebar bahwa dolar itu adalah memang alat penjajahan dunia. Nah, kita sebagai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairan ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan kamu adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah. Wa ulaika humul muflihun. Kamu semua adalah orang-orang yang beruntung. Kalau dicermati dari ayat ini bahwa kita itu kaum muslimin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi tugas yang utama, tugas yang mulia, tugasnya para nabi dan rasul, bahwa tugas ini yang seluruh makhluk pun tidak sanggup untuk memikulnya, bahkan gunung pun meletus tidak mampu untuk memikul tugas yang berat ini. Namun manusia telah menerima tugas yang berat ini. Dan umat Islam, ya, kita semua kaum muslimin itu telah dinyatakan oleh Allah adalah sebaik-baik umat. Nah, kalau terjadi misalnya terjadi penjajahan, maka umat Islam itu harus yang paling depan di dalam untuk menghadapi semua penjajahan ini. Kedzaliman manusia atas manusia, kerusakan di muka bumi. Ini adalah tugas yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diperintahkan oleh Allah di dalam sebuah ayatnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi itu. Diperintahkan, ini perintah, ya, dalam bentuk perintah dari Allah. Wal takum minkum, jadilah Anda semua di antara kamu, kaum muslimin maksudnya. Di antara kaum muslimin ini hendaklah ada segolongan umat yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Diperintahkan. Nah, ketika umat Islam, kaum muslimin mendapatkan kemuliaan, ini ada sebuah analisa, dan ini memang terbukti. Selama umat Islam berpegang teguh kepada Islamnya, memegang keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah, berpegang teguh keimanannya kepada Alkitab, Al-Quran,
itu selama itu kaum muslimin tidak pernah mundur dari kepemimpinan dunia. Kaum muslimin memegang kendali peradaban dunia. Ini ketika umat Islam tetap memegangi ajaran Islamnya. Tetap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergoyahkan. Mantap. Nah, kaum muslimin ketika berkuasa itu bukannya dunia yang diperebutkan. Kenapa? Terbukti. Dan ini di dalam Al-Quran dinyatakan, dan di dalam kehidupan nyata pun juga terbukti. Bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, ini Islam, ya. Allah menurunkan kamu Muhammad, wa ma arsalnaka, tidak mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam. Kita perhatikan, ketika Islam memegang kendali dunia, Allah sudah menyatakan demikian. Ternyata di dalam catatan sejarah kehakiman, ya, mulai dari zaman Rasulullah tahun 622 Masehi sampai tahun 1924 yang terakhir di Turki itu, ternyata catatan kriminal di kehakiman itu kurang lebih hanya 200 kasus selama lebih dari 14-13 abad. Kita bisa membayangkan. Kita bayangkan pada hari ini ketika Islam sudah tidak memegang kendali dunia. Ayyuhal muslimun al-kiram. Ini catatan-catatan sejarah ini perlu kita ungkap kembali. Nah, kalau di sini sampai saat ini kenapa dolar, ya, bisa menguasai dunia, dijadikan sebagai alat untuk memaksa dunia untuk mengikutinya? Sebenarnya dolar itu bukan kesepakatan sebenarnya. Kalau kita perhatikan bukan kesepakatan dunia, tetapi pemaksaan. Ya. Karena perang. Ketika perang dunia kedua itu Amerika menang. Amerika, Inggris itu menang. Maka ketika menang itu membuat itu tadi memakai dolarnya itu untuk memaksa dunia semuanya tunduk kepada mereka, kepada Amerika dan sekutunya. Ayyuhal muslimun al-kiram, kalau kita perhatikan saat ini, kaum muslimin sudah jatuh, kaum muslimin sudah tidak mengendalikan peradaban dunia, maka sepatutnya umat Islam lainlah, kitalah yang paling depan untuk mengembalikan lagi kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin dengan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan menggunakan dinar dan dirham. Ketika kita menggunakan dinar dan dirham, insya Allah yang namanya dolar sebagai alat pemaksaan untuk seluruh dunia itu dengan sendirinya akan runtuh. Ayo ikhwanul kiram, musliminal kiram, mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Kiai Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa umat ini, umat yang baik itu adalah yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan nyamar ma'ruf
nyambi mukhar. Dan umat Islam yang berpegang teguh pada Islamnya ini akan bisa menguasai dunia dengan kebaikan-kebaikannya, bukan dengan penjajah-penjajahannya, tapi dengan kebaikan-kebaikan dari lini apapun. Terbukti 13 abad Islam jaya hanya ada 200-an kasus. Ini di 13 abad. Sekarang berapa tahun? Udah ribuan kasus. Makanya kalau Islam jaya, alat tukar pun yang pasti bukan dolar. Karena dolar ini adalah kesepakatan yang memaksa, karena tidak bisa tolah-toleh atau berkutik. Ayyuhal ulama'ul afadil rahimakumullah, para pemirsa dakwah kita channel dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pada malam hari ini disiarkan langsung oleh dakwah kita channel. Mohon like, share, dan komennya sehingga dakwah kita senantiasa jaya untuk berdakwah di dunia maya pada saat ini. Ayyuhal ulama'ul afadil rahimakumullah, pemateri yang ketiga akan menyampaikan yang keempat akan menyampaikan menjadi dahulatul ula negara adidaya dengan dinar dan dirham, akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Abah Husain dari Majelis Taklim Al-Ghurabak. Kepada Kiai Abah Husain, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ayyuhallazina fadhil rahimakumullah, dan juga kaum muslimin yang selalu dirahmati oleh Allah. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir ingin sedikit sampaikan bahwasanya menjadi negara adidaya dengan dinar dan dirham. Tadi sudah disampaikan bahwasanya pemakaian dinar dan dirham atau emas dan perak itu sudah dicontohkan, yaitu terutama untuk kaum muslimin sejak zaman Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan para khulafaur rasyidin, juga para khalifah setelah beliau, dan itu akan selalu diadopsi oleh negara sebagai standar moneter. Sedangkan dinar dan dirham itu diadopsi oleh negara, tentunya di situ akan terkait dengan hukum-hukum yang lain. Misalnya tentang zakat juga terikat dengan dinar dan dirham. Kemudian juga masalah hudud, juga masalah pernikahan, juga terkait juga masalah tukar menukar barang dan jasa. Cuma yang harus diperhatikan, pada saat negara menerapkan itu tidak mesti harus pakai dinar dan dirham,
tetapi juga pakai substitusi, yaitu bisa pakai misalnya pembayaran yang lain, cuman yang menjadi perhatian di sini adalah underlyingnya. Jadi di situ alat tukar ada backup yang selalu setara dengan nilai alat tukar itu atau nilai intrinsicnya itu sama, sehingga tidak dengan serta-merta butuh uang langsung cetak tanpa ada backup. Sehingga dari situlah maka inflasi itu akan sulit terjadi. Karena apa? Karena terlalu over alat tukar, yang mana di sana tidak ada backup. Itulah sebenarnya yang harus kita perhatikan. Kalau hari ini ternyata ada dolar yang mana di situ ada tadi yang saya ingat betul itu ada backup yang harus mau tidak mau, atau bahasa kasarnya tadi pemaksaan, baik itu dari militer ataupun dari yang lain, sehingga mau tidak mau kita terikut di sana. Sehingga untuk negara-negara yang kecil, karena tidak ada trust dari negara yang lain, sehingga nilai dolarnya itu akan menjadi mahal. Misalnya saja di negeri ini itu $1 bisa tembus sampai 15.000 atau 14.000 lebih. Padahal tadi dikatakan tahun 97-an itu cuma hanya 2.500 1 US dollar. Itulah sebenarnya masalah pemaksaan tadi itu. Pemaksaan karena negara adidaya sehingga semua mau tidak mau harus ikut. Itulah. Lah dari situ sebenarnya apa yang harus kita lakukan hari ini supaya tidak terus-menerus seperti itu. Yang ingin saya sampaikan, dengan adanya inflasi yang selalu bertubi-tubi, yang tentunya yang paling jadi korban adalah negara-negara kecil, maka sebaiknya atau seharusnya kaum muslimin di seluruh dunia ini untuk mendorong terbentuknya suatu institusi yang akan menerapkan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan meninggalkan dolar. Dan itu sekaligus negara yang terbentuk tersebut atau institusi tersebut akan mendorong negara-negara lain untuk segera meninggalkan dolar dan kembali kepada dinar dan dirham. Kenapa demikian? Karena sejak lama sudah dicontohkan tadi, Rasulullah sudah melakukan itu, melakukan dengan standar moneter dinar dan dirham. Begitu juga sahabat dan para khalifah setelahnya. Lah, sebagai kaum muslimin, selain dari fakta yang hari ini yang selalu jadi objek, maka sebaiknya dan seharusnya kita itba Rasul. Kita itba Rasul untuk mendorong terbentuknya suatu institusi yang akan selalu dan ikut apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita yang akan menjamin kestabilan di bidang ekonomi. Tentunya akan juga berdampak terhadap pemerintahan dan yang lain-lain. Untuk itulah ayuhal ulama al-fadhil rahimakumullah, al-fakir serukan, al-fakir mengajak, mari kita bersama-sama untuk mendorong kaum muslimin untuk menerapkan suatu institusi yang di sana menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan tinggalkan segala bentuk mata uang yang lain, dan itu hanya bisa terwujud dalam negara daulah khilafah. Dan daulah khilafah Islamiyah inilah sebenarnya tidak hanya kewajiban dari Allah, tapi adalah kabar gembira atau busyra dari Rasulullah SAW. Demikianlah kurang lebihnya sedikit yang Al-Fakir sampaikan. Khairan kasir kepada Kiai Abah Husain yang menyampaikan bahwa pemakaian alat tukar dinar dan dirham itu dicontohkan kita pada Nabi kita dan juga
khalifah dan diadopsi oleh negara waktu itu, sehingga bisa berhubungan juga dengan hukum-hukum yang lain alat tukar ini, seperti zakat untuk nikah dan alat tukar jasa. Jika dipakai dolar, maka rawan dengan inflasi, karena yang membuat dolar Amerika itu terlalu banyak membuat, jadi sehingga overload, dan mereka dengan memaksanya ke negeri-negeri lain, khususnya negeri Islam, untuk membeli dolar dan menimbulkan permasalahan yang berantai. Dan solusinya apa? Tinggalkan dolar, terapkan hukum-hukum dalam hukum Islam dan dalam naungan daulah khilafah. Demikian Al-Fakir telah membersamai para ulama pada malam hari ini. Ada salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami kembalikan ke MC Ustadz Fihdan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara saya ambil alih. Demikianlah acara Multaqa Ulama Aswaja pada hari ini. Selanjutnya yakni pernyataan sikap yang akan dibacakan oleh Kiai Jufri Ali. Dumateng panjenenganipun tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kami para ulama Aswaja pesisir selatan Jawa Timur Blitar menyampaikan sikap sebagai berikut. Khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Berdasarkan kajian terhadap hakikat negara Amerika Serikat, mata uang dolar, IMF, dan Bank Dunia dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa negara-negara kapitalis barat, terutama Amerika Serikat, adalah negara penjajah dan wajib dipandang sebagai penjajah. 2. Mata uang dolar Amerika Serikat, IMF, dan Bank Dunia adalah sebagian dari instrumen atau alat yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan penjajahan. 3. Wajib hukumnya secara syar'i bagi bangsa-bangsa Muslim melepaskan diri dari keterikatan dengan negara-negara penjajah dan instrumen atau alat penjajahan apapun, termasuk dolar Amerika Serikat, IMF, dan Bank Dunia. Allah SWT berfirman, "Wala yaj'allahu
Wala yaj'allahu kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai atau memusnahkan orang-orang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 141. Keempat, wajib hukumnya secara syar'i bagi bangsa-bangsa muslim menggunakan mata uang dinar dan dirham. Sebab pelaksanaan dan penerapan sebagian syariat Islam seperti nisab zakat, batas minimal pencurian yang hukumannya potong tangan dan sebagainya terkait erat dengan dinar dan dirham. 5. Wajib hukumnya secara syar'i menegakkan daulah khilafah Islamiyah yang akan mentabani atau mengadopsi dinar dan dirham sebagai mata uang bagi umat muslim. Mala yatimul wajibu ilal bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu. Maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Keenam, dengan dinar dan dirham, daulah khilafah Islamiyah akan mewujudkan kestabilan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan dunia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sehubungan dengan itu, marilah di bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segalanya akan bisa kita lakukan dengan ikhlas dan sabar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan sikap ulama Aswaja pesisir selatan Blitar yang dipimpin oleh Kiai Abah Jufri Ali. Dan yang terakhir yaitu acara doa dan penutup yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Abah Muhajir. Kepada panjenenganipun tafadhol maskur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man Allah ya Rabbil Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man ngafait wa tawallana fi man hadait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadillu man walait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma angizil Islam wal muslimin wa li kalimatika ila yaumiddin wa ansurna wal muslimin ila ya Rabbi ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir sudah acara
ulama Aswaja Multaqa pada malam hari ini. Saya Al-Fakir selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.